ISL di sore hari tadi. Dan ini merupakan Sriwijaya FC asuhan pelatih Kashar tadi. Iya, kita lihat di sini susunan pemain yang memang benar-benar adalah pemain-pemain terbaik dan merupakan starting line up yang diturunkan oleh coach Kashar tadi. Kayamba dan juga Hilton diturunkan. Sementara lini tengah Lim Junsik, Monario dan Firman menjadi motor di lini tengah. Sementara Ferry, Batin Sulu menjadi penjaga gawang utama. Dan ini merupakan Indonesia Super League All Stars asuhan pelatih Miro Janu. Iya, satu yang sangat menarik kita lihat di sini bagaimana perpaduan nanti yang akan dilakukan oleh Aldo Barreto dan juga Beto Gonçalves ditopang dengan Zarahan di tengah bersama Gustavo Lopez. Para playmaker yang begitu mumpuni sekali dalam timnya masing-masing dan juga Mega. Mulai kick off pertama perang bintang Indonesia Super League antara sang juara Indonesia Super League Sriwijaya FC menghadapi ISL All Stars. Berusaha memainkan bola. Di perang bintang tahun lalu, sang juara Persipura Jayapura mampu menaklukkan tim Indonesia All Star. Dan kita akan lihat kali ini apakah Sriwijaya FC tim yang memang boleh dibilang menjadi salah satu tim tersukses yang berada di Liga Indonesia bisa juga meraih gelar di perang bintang malam hari ini, karena perang bintang adalah satu-satunya gelar yang belum diraih oleh Sriwijaya FC semenjak mereka ikut di Liga Indonesia pada tahun 2005 setelah mengakuisisi Persija Tim Solo FC, di mana mereka telah menjadi juara di Liga Indonesia pada tahun 2007, lalu menjadi juara Piala Indonesia berturut-turut dari tahun 2007 hingga 2009, dan juga menjadi juara Community Shield pada tahun 2010 dan juga menjadi juara Inter Island Cup pada tahun 2011. Dan sekarang mereka juga menjadi juara di Indonesia Super League musim 2011-2012. Ya, tentunya kita mengharapkan satu suguhan pertandingan sangat menarik antara kedua tim. Walaupun bertajuk Perang Bintang dan lebih mengarah kepada eksibisi, Rendra, namun ini adalah pertandingan yang syarat gengsi. Gimana pun juga para pemain bintang ISL ingin mengalahkan sang kampiun di musim tahun ini. Hilton Moreira bermain tadi dia dengan Firman Utina, berhasil kembali direbut kali ini oleh Zulkifli Syukur, pemain yang memperkuat Persib Bandung. Ada sejumlah nama yang juga pernah merasakan gelar juara yang bergabung di ISL All Stars. Kita tahu ada nama Kurnia Mega, Zulkifli Syukur, dan juga Ahmad Bustomi yang pernah merasakan gelar juara bersama dengan tim Arema Indonesia, lalu ditambah juga dengan para pemain yang bergabung di Persipura Jayapura seperti Zarahan dan juga Beto Gonçalves dan juga Hamka Hamzah dari tim Persipura Jayapura. Ini menandakan bahwa memang kumpulan dari sejumlah nama yang memang sangat luar biasa dan dihadapkan dengan Sriwijaya FC. Gabungan dari tim-tim elit di Indonesia Super League seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, lalu juga Arema Indonesia dan Persipura Jayapura, serta Mitra Kukar dan juga Persibo Balikpapan bergabung di Indonesia All Star atau juga ISL All Stars menghadapi tim Sriwijaya FC yang sangat dikdaya dan sangat luar biasa penampilannya apabila bermain di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Kali ini bola untuk Kate Kemagams, berusaha untuk dikejar. Ya. Terlalu deras sekali kita lihat tadi passing atau long pass dari Maya di Panggabean mengarah kepada Kate Kemagams. Ya, manajer tim Ronnie Fauzan yang juga merupakan manajer tim dari Mitra Kukar yang kali ini menjadi manajer tim dari ISL All Stars. Tendangan kali ini coba dilakukan Bambang Pamungkas. Ya, satu serangan yang mengarah langsung pada Bambang Pamungkas, namun sepertinya Bambang telah berdiri pada posisi offside. Ya, Eka Ramdhani, Supriyono, Atep, Made Wirawan, M. Ridwan, Mario Kosas, dan juga Ricardo Salampesi. Dan sangat menarik, Rendra, kita melihat justru malah pemain bintang yang duduk di bangku cadangan yang biasanya mereka merupakan pemain atau menjadi pilihan utama dari tim-timnya masing-masing. Ya, ini sangat menarik karena kalau melihat dari voting, sebenarnya pemain yang paling mendapatkan banyak sekali untuk bisa bergabung adalah Atep salah satunya, dan juga adalah Bambang Pamungkas serta adalah Aldo Barreto.
Tapi di sini malah Atep dan juga sejumlah nama seperti Ricardo Salampesi atau Victor Igbonevo juga disimpan terlebih dahulu oleh Miro Djanu. Betul, ini juga mungkin salah satu strategi Rendra, mungkin juga keperluan dalam lapangan, karakter pemain mungkin yang diperlukan oleh Djanu untuk bisa paling tidak menghentikan dan juga menjaga kedikdayaan para pemain Sriwijaya FC. Jadi ini mungkin ada satu strategi saja, dan tentu juga kita akan melihat bagaimana para pemain bintang berikutnya dari sub akan turun di babak kedua nanti. Beto Gonçalves top skor Indonesia Super League dengan 25 golnya. Berhasil direbut oleh Thierry Gattuso. Kita saksikan Gustavo Lopez. Ya, mencermati apa yang ada di tim ESL All Star. Di sini ada dua gelandang dengan kualitas di atas rata-rata. Ada Gustavo Fabian Lopez dan juga Zarahan Keranggar. Kalau Zarahan begitu tampil luar biasa bersama Sriwijaya FC beberapa musim yang lalu, dan tahun lalu juga tampil menjadi pemimpin di lapangan tengah untuk Persipura Jayapura. Sekarang adalah Gustavo Lopez yang menjadi andalan dari Miro Djanu. Ya, satu hal yang sangat menarik memang kita melihat ada dua karakter merupakan playmaker di timnya masing-masing, dan sekarang dia dipadukan oleh Djanu dengan hanya meninggalkan seorang Bustomi sebagai jangkar untuk memotong serangan daripada Sriwijaya. Tentunya satu hal yang sangat menarik adalah karena kita tahu karakter kedua pemain ini sangat berbeda. Mereka juga merupakan playmaker yang menurut saya sangat terbaik di Liga Indonesia. Dan saat ini mereka bagaimana bisa melakukan suatu kontribusi pekerjaan di dalam permainan di lini tengah untuk bisa memberikan umpan-umpan kepada Aldo Barreto dan juga Beto Gonçalves untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol. Ini kita akan lihat bagaimana menariknya skill individu daripada Lopez dan juga Zarahan dengan karakter mereka yang sangat berbeda. Ya, sebentar ini tadi kita saksikan bagaimana Jajang Sukmara mendapatkan cap pertama kalinya untuk bermain di Perang Bintang. Pemain muda yang juga tampil sangat baik musim ini bersama dengan Persib Bandung dan berhasil mencetak 3 gol. Ya, dan barusan kita lihat bagaimana yang adalah trupas yang begitu baik dari permainan anak Sriwijaya, dan inilah hampir di pertandingan mereka gunakan sebagai senjata untuk bisa mencetak gol. Mengingat di pertandingan terakhir bagaimana juga Hilton Moreira mendapatkan 2 trupas yang sangat baik dari Kate Kayamba Gams, dan itu terus mereka lakukan. Di saat mereka mendapatkan peluang di mendekati kotak penalti, mereka berani memainkan wall pass, 1-2 touch yang sangat baik, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol. Gustavo Lopez berikan bola kali kepada Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves berikan kepada Zulkifli Syukur. Peluang didapatkan. Masih ada Jimmy Coyne yang menahan gempuran dari ESL All Star. Ya, inilah satu kegunaan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Jimmy Coyne. Tidak salah pilih SFC di putaran kedua untuk mengambil Jimmy Coyne. Bisa menjadi jangkar mengutus serangan lawan yang begitu baik dengan postur tubuh juga yang sangat mumpuni. Kita lihat bagaimana dia bisa membaca situasi dan memotong crossing dari Zulkifli Syukur. Zarahan Keranggar kali ini akan mengambil sepak pojok, sudah lakukan, melambung tinggi. Berusaha dikejar oleh Gustavo Lopez. Ini menjadi satu laga perpisahan tampaknya bagi Gustavo Lopez untuk Miro Djanu. Dua orang yang begitu berjasa mengantarkan Persela Lamongan ke papan atas Indonesia Super League musim ini. Dan kabar terakhir, Gustavo Lopez akan pindah ke Mitra Kukar musim depan. Ya, tentunya memang perpindahan dari setiap pemain di setiap musim mungkin ada satu masalah mungkin yang juga mereka mengharapkan ada suatu perubahan atau juga perubahan tim yang diharapkan bisa membuat mereka lebih berprestasi lagi, selain juga mungkin merupakan motivasi dari bayaran mungkin yang mereka perlukan tentunya. Pastilah sebagai pemain profesional, ya, angka tinggi adalah satu hal yang harus diterima dengan penampilan yang sangat baik. Kembali kali ini kita lihat para pemain dari Sriwijaya FC, Pornario Asaman, kapten tim, kembali terupas, terlalu deras. Kali ini boleh dikuasai oleh Kurnia Mega Hermansyah, pemain yang menjadi pemain terbaik di Indonesia Super League musim 2009-2010 ketika Arema Indonesia menjadi juara. Ya, musim ini memang Indonesia Super League menorehkan sebuah permainan yang memang sedikit berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Semenjak Indonesia Super League digelar, yaitu tahun 2008-2009, ini merupakan untuk pertama kalinya di mana tim berlaga di Indonesia Super League berhasil mencetak 918 gol. Ini menjadikan jumlah gol yang memang sangat banyak, di mana 599 gol dicetak oleh tim tuan rumah dan 319 gol dicetak oleh tim tamu. Dan pertandingan memang berlangsung begitu ketat, tapi memang penampilannya sangat luar biasa dari Sriwijaya FC membuat mereka pantas menjadi juara. Kembali kali ini adalah Kate Kayamba Gams. Berikan bola kepada M. Ridwan.
Pelan saja Ridwan pencetak 8 gol untuk Sriwijaya FC musim ini. Firman Utina. Terlalu deras. Ya, Sriwijaya FC memegang peran yang sangat penting dalam Indonesia Super League musim ini. Mereka berhasil menjadi tim dengan penyerangan terbaik yang berhasil mencetak 2 gol atau 2,09 gol dalam setiap gamenya. Sementara ini Miro Janu, pelatih yang lahir di Praha pada tanggal 8 November 1959, tampak memang berusaha keras untuk menunjukkan kiprahnya di Indonesia Super League musim ini. Dan kali ini akan beradu dengan seorang pelatih Rising Star, Kashar tadi. Zarhan belum meninggalkan lapangan permainan. Beto Gonçalves. Maksudnya kepada Aldo Barreto. Masih ada Gustavo Lopez. Kembali kepada... Dan peluang didapatkan. Dan langsung kita lihat sebuah tendangan keras dari top skor Indonesia Super League. Pemain dengan kualitas teknik yang sangat luar biasa, Beto Gonçalves. Ya, apa jadinya kita lihat apabila memang Beto ditopang dengan 2 playmaker yang begitu handal, di mana Lopez dan juga Zarahan yang memang sangat-sangat baik dalam memberikan umpan-umpan kepada Beto. Dan kita lihat tidak banyak peluang, tidak ada kesempatan dari di menit awal, dan Beto mendapatkan peluang yang sangat baik. Kita lihat di sini bagaimana crossing, ya baik sekali, dan melakukan kontrol dada atau kontrol kaki dengan begitu baik, dan langsung jeger, sangat-sangat baik Rendra, masuk di sudut kiri atas gawang daripada Ferry Rotosusilo. Dan bagaimana begitu baiknya crossing dari seorang Lopez yang melihat Beto begitu bebas untuk bisa mendapatkan bola. Ini dia. Ya, kita bisa melihat ini merupakan kerjasama dari playmaker terbaik di Indonesia Super League musim ini dengan penyerang terbaik di Indonesia Super League musim ini. Kita harus mengatakan seperti itu. Betul. Dan itu yang tadi kita katakan bahwa memang bagaimanapun juga para pemain-pemain depan mendapatkan suplai bola yang begitu baik seperti dilakukan oleh Lopez dan juga mungkin nantinya Zarahan. Mungkin mereka akan tinggal mencetak gol aja, Rendra. Begitu gampangnya mereka mendapatkan peluang enak, pasti gol-gol banyak akan tercipta. Ya, kita harus sedikit membandingkan para pemain dari ESL All-Star musim ini dengan 2 playmaker seperti Gustavo Lopez. Ya, kali ini adalah Ridwan. Ya, dengan 2 pemain yaitu Gustavo Lopez dan juga Zarahan, ini seperti membandingkan tim ESL All-Star dengan tim nasional Spanyol dengan 2 playmakernya yaitu Xavi dan juga Andres Iniesta. Ya, betul sekali. Walaupun memang masih begitu jauh Rendra ya, namun kita melihat di sini paling tidak dengan penampilan 2 playmaker yang baik, tentunya juga akan lebih membuat gairah pemain depan untuk bisa mencetak gol lebih banyak, Rendra. Dan ini kita lihat peluang juga dimiliki oleh Sriwijaya, namun masih bisa dipotong oleh Fabiano tadi. Firman Utina kali ini tampak sebuah panggilan sudah diberikan oleh para pemain Indonesia All-Star atau ESL All-Star terhadap Sriwijaya FC, dan mereka langsung keluar menyerang. Mereka seperti terbangun. Setelah 10 menit mereka tampaknya tadi ditekan oleh ESL All-Star. Betul. Paling tidak mereka juga tidak mau piala yang akan mereka terima di akhir pertandingan ini menjadi noda dengan kekalahan yang mereka terima dari ESL All-Star. Tentunya pertandingan akan semakin menarik apabila kita lihat nantinya Persib atau juga Sriwijaya berani keluar untuk melakukan serangan secara sporadis sehingga membuat pertandingan lebih terbuka dan gol lebih banyak tercipta. Ya, Aldo Barreto juga pernah menjadi pemain terbaik di Perang Bintang ketika tim All-Star menghadapi, ketika itu adalah masih pemain yang dibagi menjadi 2 tim. Betul. Pada tahun 2008-2009. Dan gol yang diciptakan sangat fantastis ya, dari sisi sebelah kiri gawang. Ya. Jadi salah satu gol terbaik di Perang Bintang yang masih terus diingat oleh masyarakat Indonesia. Kali ini kembali kita lihat Supardi pengambilan bola dari Hamka Hamzah. Overlapping yang dilakukan oleh pemain yang pernah memperkuat Pelita Jaya dan juga PSMS Medan. Dan ini dia Hamka Hamzah setelah musim lalu bermain bersama tim juara Persipura Jayapura, musim ini tetap tampil stabil bersama dengan Mitra Kukar. Kita lihat bagaimana keseriusan dari kedua tim yang memang benar-benar bermain dengan serius untuk memberikan yang terbaik dan memberikan tontonan kepada para masyarakat pencinta sepak bola. Peluang didapatkan kali ini Keke Begams. Langsung bola diamankan oleh Gustavo Lopez. Tinggal kita lapangan permainan. Kembali kita dalam kali ini untuk ESL All-Star. Kita lihat Kashar tadi, pelatih yang memulai karir kepelatihannya bersama Skayu Youth Club. Dan saat ini sudah menjadi pelatih yang masuk dalam deretan pelatih-pelatih yang pernah mengantarkan timnya menjadi juara di Liga Indonesia. Kembali ke dalam kali ini untuk Sriwijaya FC. Sriwijaya FC juga memiliki tim dengan pertahanan terbaik di musim ini. Mereka hanya memasukkan 0,91 gol dalam setiap gamenya. Itu lebih baik daripada Persipura Jayapura dengan 1,03 gol setiap gamenya.
Bonario Asaman kali ini berhasil rebut tadi. Ya, kita lihat Jajang Sukmara atau Ahmad Busomi ternyata menganggap bahwa ia mengambil bola dari seniornya Bonario Asaman. Ini dia suksesi dua gelandang pengangkut air. Seperti tersentak dengan gol yang diciptakan oleh Beto tadi, Rendra. Kita lihat sekarang serangan yang bertubi-tubi dilakukan anak Sriwijaya FC. Raut wajah yang begitu serius dari Kate Kayamba Gams yang gagal di musim ini bisa mendapatkan raihan top skor. Sebenarnya cukup lama meninggalkan para pesaing-pesaingnya, Rendra, namun disalib di tikungan, ya betul sekali, oleh Beto Gonçalves. Tapi dia masih bisa mendapatkan gelar sebagai MVP karena masuk dalam nominasi bersama dengan Gustavo Lopez. Betul. Paling tidak gelar hiburan, tidak menjadi top skor, MVP pun jadi, Rendra. Ya, di laga malam hari ini juga kita bisa melihat dari suksesi atau suksesor dari tim yang berlaga. Kalau di bawah Mister ESL All Star punya Kurnia Mega, tentunya akan menjadi suksesor dari Ferry Rotinsulu. Lalu juga di lapangan tengah tadi kita sudah lihat ada Ahmad Busomi menjadi suksesor dari Bonario Asaman. Betul sekali. Sayang, Bambang Pamungkas tidak ada suksesornya di tim Sriwijaya FC. Betul. Masih belum ada, kita lihat. Walaupun kita mengharapkan Rizky Nofriansah mungkin yang bisa menjadi suksesor bagi Bambang Pamungkas. Lawan kita lawan kali ini Mahyadi Panggabean setelah hanya meraih gelar runner up di tahun 2007 dan ditaklukkan oleh Sriwijaya FC, kali ini meraih gelar juara bersama Sriwijaya FC. M. Ridwan 8 gol musim ini ia cetak, satu penampilan yang sangat baik untuk seorang pemain yang berperan sebagai pemain sayap. Thierry Gattuso. Di sini agak sedikit berbeda dari perang-perang bintang sebelumnya. Terlihat wajah dari para pemain begitu tegang. Tidak tampak seperti perang bintang yang lebih menampilkan skill, lebih menampilkan atraksi, lebih menampilkan hiburan. Tapi di sini terlihat para pemain masih begitu tegang melihat permainan yang memang berlangsung cukup ketat dan keras sampai dengan menit ke-17 ini. Dan ini buktinya kita lihat Aldo Barreto sudah mendapatkan kartu kuning, Rendra. Ya! Hilton Morera berhasil mencetak gol di malam hari ini dan menjadikan skor 1-1, dan sang kampiun tampaknya tidak mau dipermalukan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang malam hari ini. Ya, jawaban yang sangat tuntas dari seorang Hilton Morera. Kita melihat mendapatkan umpan dari bola mati, set piece yang langsung mengarah kepada dirinya. Kita lihat tidak ada kesempatan lain bagi para pemain belakang All Star untuk memotong bola. Kecerdikan dari Hilton untuk mengarahkan bola ke tiang jauh, di mana memang ya cukup menarik dari sini bagaimana hormat dari para pemain dan juga official kepada para undangan kehormatan. Ini dia, kita lihat bagaimana memang gol yang menyentak mereka di awal-awal babak pertama tadi langsung dijawab. Ini dia, Rendra, bagaimana ulangannya, tidak ada sedikit pun pemain yang melakukan jumping heading. Ya, ini dia, begitu bebas dan malah Bambang Pamungkas yang melakukan lompatan. Dan dia pun berada di belakang oleh Hilton Morera. Kita lihat satu posisi yang sebenarnya salah cara menjaga lawan. Ini dia, gol yang begitu baik dari Hilton Morera. Ya, Hilton Morera mencetak 18 gol musim ini dan malam hari ini tampil dengan golnya yang membuat skor menjadi imbang 1-1. Ini dia Hilton Morera. Penyerang ini juga sempat mengalami cedera hamstring di akhir musim, dan gol yang langsung disambut oleh Dodi Reza Alex Nurdin, presiden klub dari tim Sriwijaya FC. Aldo Barreto balik kali ini, Ahmad Busomi, pelan Ahmad Busomi berikan kepada Gustavo Lopez. Oh, seperti ingin mencoba menendang langsung ke arah gawang, di mana tadi Kurnia Mega memang sudah berdiri di luar dari gawangnya. Satu usaha dari Ponario untuk mencetak gol spektakuler. Wali tekanan Zulkifli Syukur, Fabiano Rosa Beltram. Hilton Morera berikan kepada Thierry Gattuso.
Kita lihat Aldo Barreto, Jamie Coyne, pemain Australia yang begitu sukses musim ini, walaupun hanya bermain separuh musim dengan Sriwijaya FC. Hilton Moreira mendapatkan pengawalan dari Zulkifli Subur. Datang Firman Utina kali ini. Masih Firman Utina, umpan lambung berikutnya. Ada Jajang Sukmana dan diamankan oleh Kurnia Mega. Zarahan, Bambang Pamungkas, Mustafa Lopez. Duel kembali Jajang Sukmana dengan M. Ridwan. Zarahan kali ini dengan Supardi. Kita lihat cukup tegang wajah dari Ronnie Fauzan. Walaupun ini pertandingan eksibisi, tapi tampaknya memang satu gengsi berada di benak dari dua manajer tim di malam hari ini. Kita bisa lihat adalah Ronnie Fauzan dengan Henry Zainuddin. Iya, betul sekali. Dan untuk melihat para pemain pilihan dari pemirsa Rendra, kita melihat memang satu kejutan di mana Jajang Sukmana bisa menembus Betul. sektor bek kiri. Sementara yang kita lihat juga banyak sekali pemain bek kiri. Bambang Pamungkas. Baik sekali usaha dari Bambang. Sampai banyak sekali bek kiri juga yang memang masih mumpuni, seperti katakanlah Isnan Ali dan beberapa nama lainnya lagi. Namun memang belum menjadi pilihan utama atau juga belum menjadi pilihan para pencinta sepak bola. Ada juga satu nama Nasuha yang merupakan juga kompatriot Jajang Sukmana di Persib Bandung. Peluang kembali. Kita lihat bagaimana Hilton Moreira gagal memanfaatkan umpan tarik tadi. Kita lihat bagaimana Hilton Moreira yang memang di musim ini benar-benar metamorfosis penampilannya. Sangat berbeda dibandingkan musim-musim sebelumnya. Ia tampil begitu tenang, tampil menjadi good boy di musim ini. Tepat sekali, Rendra. Kita melihat memang satu perubahan karakter yang menurut saya mungkin satu keberhasilan dari seorang Kasar tadi untuk bisa merubah Hilton Moreira, di mana memang di klub-klub sebelumnya dia juga merupakan pemain yang cukup temperamen dan juga kadang-kala juga sangat emosional sekali dalam bermain. Dan ini satu perubahan yang menurut saya memang sangat signifikan sekali, dan dia pun akhirnya menorehkan satu prestasi dengan mencetak gol yang begitu banyak. Lihat Lanyala Mataliti dan juga Alex Nurdin berada di tribun kehormatan. Kali ini bola dikuasai Aldo Barreto. Harus menjemput bola Aldo Barreto. Ya, Beto Gonçalves. tentunya kolektivitas juga memang diharapkan, karena juga kita tahu mereka juga berkumpul paling beberapa hari aja, Rendra, untuk bisa menyatukan visi bermain di dalam pertandingan hari ini. Oleh karena itu mungkin inilah penyebab dari bagaimana Janu harus bisa meramu strategi dengan melihat karakter pemain yang memang ingin diturunkan di babak pertama ini, sambil mengevaluasi dan membuat satu perubahan di babak kedua nanti. Bambang Pamungkas. Ya, 2 kali sudah percobaan dari Bambang Pamungkas. Kita lihat bagaimana Bambang Pamungkas berhasil menyelinap masuk menjadi starter di malam hari ini pilihan Miro Janu di antara sejumlah pemain asing seperti Aldo Barreto, Beto Gonçalves, Zarahan, dan lagi-lagi percobaan dari Bambang Pamungkas. Ya, kita lihat tidak capek-capeknya Bambang berusaha untuk mencoba melakukan shock terapi kepada Ferry Rotinsulu, namun masih tipis sekali di gawang Ferry. Ini dia tendangannya, sangat tipis, Rendra. Dan memang sangat menarik kita melihat 3 pemain terbaik sebagai striker di ESL ini diturunkan langsung oleh Janu, di mana Aldo, Beto, dan juga Bambang bermain bersamaan. Bisa kita katakan ini adalah trio B, Bambang, Beto, dan Barreto. Ya. Tapi jangan lupa masih ada Mario Kostas di bangku cadangan yang Betul. juga sangat menyeramkan dengan sundulan-sundulan kepalanya. Betul sekali. Dan yang begitu menarik juga justru malah Kostas lah yang merupakan anak asuh dari Janu di klubnya tidak diturunkan, Rendra. Ya, tampaknya Janu memilih mantan anak asuhnya Fabiano Rosa Beltram untuk bermain terlebih dahulu dan menyimpan Victor Imbonevo dan Ricardo Salampesi. Dan pada kedalan kali ini, Mahyadi Panggabean bagi Sriwijaya FC langsung cukup jauh. Dan pada kedalan dari Mahyadi tadi. Peluang didapatkan oleh Sriwijaya FC.
Di sini memang terlihat adalah kalau ngomongin dari skill, ESL All Star pasti bermaterikan lebih lengkap dibandingkan dengan Sriwijaya FC. Tapi Sriwijaya FC bermain lebih kolektif ya dari malam hari ini. Ya, itulah yang membuat mereka bisa meraih hasil terbaik di musim ini. Kita melihat bukan hanya 11 pemain yang turun di babak pertama ini, justru juga para pemain yang ada di bench bisa bermain sangat kolektif dengan ditopang strategi dan juga kerjasama yang begitu baik. Kita juga melihat di sini tidak begitu banyak nama-nama yang mungkin kita katakan terkenal yang ada di bench, seperti ada nama Sobran, kita juga lihat ada nama Juprianto, walaupun juga ini nama-nama pemain-pemain yang memang mungkin sudah lama bermain di kancah sepak bola Indonesia, namun tidak setenar dari nama-nama yang 11 pemain diturunkan. Namun mereka pada saat diturunkan, mereka bisa bermain sama seperti apa yang dilakukan oleh para pemain-pemain inti yang ada di lapangan. Jamie Coyne berikan kepada Thierry Gattuso. Balik kepada Kate Kebagams. Yang Ridwan tadi langsung bola dihalau oleh Hamka Hamzah. Hedi Panggabean dikejar oleh Beto Gonçalves. Potong Zulkifli Syukur. Kembali Hamka Hamzah. Bambang Pamungkas. Lim Junsik, Ponario Astaman. Datang Hilton Moreira. Kate Kebagams. Setelah bermain 1-2 tadi. Masih ada pengawalan dari Zulkifli Syukur. Masih Hilton Moreira. Ya, sebuah tindakan cerdik dari Hilton Moreira memantulkan bola untuk mendapatkan sepak pojok. Dan ini adalah masyarakat Sumatera Selatan yang sekali lagi harus kita bilang beruntung bisa menjadi saksi langsung dari perang bintang malam hari ini. Iya, betul sekali. Satu suguhan yang begitu menarik dan mungkin tidak bisa lagi ditemukan mungkin di tahun-tahun berikutnya apabila mungkin SFT tidak bisa meraih juara atau juga mempertahankan gelarnya. Sampai saat ini memang belum ada tim yang berhasil menjadi juara Liga Indonesia 2 kali berturut-turut. Ya. Ponario Astaman sedikit menurun tempo permainan di pertengahan babak pertama ini. Ya, Mario Kostas tampak jadi pemain cadangan bersama dengan M. Ridwan. Dan sangat ditunggu-tunggu adalah penampilan Atep bersama dengan Eka Ramdhani. Bernostalgia tentunya Eka Ramdhani bersama dengan Atep. Betul. Lemparan ke dalam untuk ESL All Star. Jajang Sukmara. Ini merupakan investasi yang sangat berharga bagi Persib Bandung. Jajang Sukmara, pemain muda yang sudah langsung melejit musim ini. Masih Jajang Sukmara, kita lihat berikan bola ke tengah kepada Bambang Pamungkas. Duel Bambang Pamungkas tadi dengan Mahyadi Panggabean. Aldo Barreto, masih ada Thierry Gattuso. Hilton Moreira. Ahmad Bustomi, Gustavo Lopez. Zulkifli Syukur. Fabiano Rosa Beltram. Kembali kepada Hamka Hamzah. Lempar ke dalam kali ini. Pelanggaran. Miro Janu dan juga Kasar tadi. Miro Janu 2 kali mengantarkan 2 tim menjadi runner up di Liga Indonesia.
Masing-masing adalah PSM Makassar dan juga Arema Indonesia. Dan juga satu Ryan yang begitu baik Rendra dengan menukangi Persela di musim ini. Tidak ada yang menduga Persela Lamongan bisa masuk di deretan papan atas musim ini, dan penampilan para pemainnya dan juga oleh tantangan dingin dari Miro Janu membuat Persela Lamongan menjadi tim yang akan diperhitungkan musim depan. Betul. Kurnia Mega, Kurnia Mega, Hermansyah, Gustavo Lopez kepada Fabiano Rosa Beltram, masih Fabiano Rosa. Halo tadi bola oleh Mahyadi Panggabean. Kembali Zulkifli Syukur. Dua pemain dari Persib Bandung berada di barisan pertahanan sebagai tim atau pemain starter dari tim ESL All Star, yaitu Zulkifli Syukur di kanan dan juga Jajang Sukmana di kiri. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, pemimpin laga di Perang Bintang juga menjadi sebuah achievement untuk Thorik Alkatiri, wasit muda yang juga baru musim ini menjadi rookie di Indonesia Super League. Betul sekali. Ini juga mungkin berdasarkan evaluasi. Dan mungkin memang Thorik lah yang merupakan wasit dalam penilaian tertinggi selama memimpin ESL, dan dia diberikan kepercayaan untuk bisa memimpin pertandingan Perang Bintang ini. Ya, walaupun juga menurut CEO dari PT Liga Indonesia, Driono mengatakan bahwa sektor wasit menjadi satu sektor yang harus terus diperbaiki ya, untuk musim-musim kompetisi sebelumnya atau musim-musim kompetisi yang akan datang. Tapi juga hadirnya seorang wasit muda seperti Thorik Alkatiri menjadi peremajaan yang sangat baik. Betul sekali. Kayamba Gams memiliki semangat tersendiri di malam hari ini untuk menunjukkan kualitasnya agar terpilih menjadi pemain terbaik Indonesia Super League musim 2011-2012. Dan Hilton Morera, lagi-lagi percobaan dari Hilton dari luar kotak penalti. Kali ini dengan melakukan tendangan atau shooting yang cukup keras, namun arahnya masih terlalu tinggi dari gawang Kurnia Mega. Dan kita lihat begitu buasnya seorang Hilton dan juga Kayamba Gams yang selalu memberikan teror bagi para pemain bertahan dari ESL All Star. Gustavo Lopez. Ya, di Perang Bintang malam hari ini memang setiap tim boleh melakukan 8 kali pergantian pemain. Memang menjadi sebuah hal yang harus dilakukan karena Indonesia Super League All Star terdiri dari 18 pemain, dan diharapkan juga para pemain tersebut yang merupakan pemilih atau juga pilihan dari masyarakat pecinta sepak bola Indonesia bisa tampil semuanya. Betul. Dan apabila nanti juga pertandingan berakhir dengan imbang, maka tidak akan ada perpanjangan waktu tapi langsung diselesaikan dengan adu penalti. Iya, semakin menarik Andra. Karena memang di pertandingan ini harus ada pemenang. Umpan kepada Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves. Terus dibayang-bayang oleh Mahyadi Panggabean. Berikan kali ini kepada Zulkifli Syukur. Aldo Barreto. Maksudnya kepada Gustavo Lopez. Ya. Bersama dari para pemain Sriwijaya FC, cukup percaya diri mereka memainkan bola dengan permainan skill individu, bola-bola pendek ataupun juga kontrol dada. Begitu enjoy, dan juga kita lihat bermain dengan 1 kali sentuhan saja. Dan ini pelanggaran dari Fabiano terhadap Firman Utina.
seperti terinjak tadi. Dengan bebas bagi Sriwijaya FC. Pemain-pemain bertubuh tinggi berada di jantung pertahanan dari Indonesia Super League All Star. Firman Utina kali ini sudah dilakukan ke tiang jauh. Lalu deras hanya menghasilkan tendangan gawang bagi tim ESL All Star. Di babak pertama ini untuk ESL All Star, siapa pemain yang paling menonjol? Ya, kita melihat di sini memang kerja dari seorang Fabio Lopez ya. Begitu Gustavo Lopez maksudnya ya. Begitu baik di seluruh tengah. Belum begitu banyak kita lihat bagaimana penetrasi dari seorang Zarahan yang bisa menusuk di daerah pertahanan dari Sriwijaya. Dan saya melihat memang dengan umpan-umpan dari Lopez tadi. Ini kembali kita lihat bagaimana Lopez justru malah juga turun ke bawah yang berusaha mencari bola. Dan seperti yang memang lebih mengarah kepada Lopez adalah playmaker yang lebih menonjol bagi tim ESL ini. All Star ESL maksudnya. Ya, sedikit kelebihan dari Gustavo Lopez adalah pemain yang satu ini memiliki kemampuan yang sebenarnya cukup lengkap ya. Ia bisa bermain sebagai pengatur serangan yang sangat baik, tapi juga bisa kadang-kadang menjadi penutup dari gelandang tengah atau juga bisa menjadi gelandang bertahan yang baik ketika sedang terjadi serangan balik. Iya, cukup komplit menurut saya apa yang dimiliki oleh Gustavo Lopez sebagai pemain playmaker dan juga bervisi bermain bisa menjadi gelandang tengah bertahan yang bisa mencegah lawan-lawannya. Menurut saya ini memang satu karakter yang dimiliki yang begitu baik dari seorang Lopez. Jadi memang apabila mereka diharapkan juga bagi tim-tim yang mungkin nantinya Lopez bermain, dia juga bisa difungsikan sebagai gelandang bertahan apabila memang mereka tidak mempunyai seorang gelandang bertahan yang begitu baik. Namun menurut saya visi bermainnya lebih pintar dalam melakukan offense, dan itulah mungkin yang lebih banyak diharapkan pelatih untuk bisa mendapatkan Lopez untuk bisa memberikan kontribusi umpan-umpan kepada para pemain depan dengan baik. Ya, ada kemungkinan memang malam hari ini menjadi sedikit latihan bagi Gustavo Lopez yang akan bermain bersama dengan Ahmad Bustomi musim depan. Dan kita lihat kembali, Trupas menjadi andalan Sriwijaya FC dalam membongkar pertahanan ESL All Stars. Zulkifli Syukur kembali kepada Kurnia Mega. Masih tenang Kurnia Mega. Bambang Pamungkas. Ketka Bagams. Masih ada Hamka Hamzah. Zarahan Keranggar kali ini mencip bola kepada Aldo Barreto. Keluar dari kotak penalti tadi Ferry Rotin Sulu. Zulkifli Syukur. Kembali Fabiano Rosa Beltram. Langsung kali ini menuju Bambang Pamungkas. Kita lihat bagaimana berusaha untuk mengejar bola Hilton Morera. Mahyadi Pangabean masih berhasil mengontrol bola, berikan kepada Hilton Morera. Kali ini direbut oleh Zarahan Keranggar. Zulkifli Syukur masih direbut Mahyadi Pangabean dengan Zulkifli Syukur. Zarahan Keranggar kali ini duel dengan Lim Junsik. Ahmad Bustomi kembali kepada Zulkifli Syukur. Bypass mencoba memberikan umpan panjang untuk atau Beto Gonçalves. Berusaha untuk menarik para pemain dari Sriwijaya FC, para pemain dari ESL All Star yang cukup disiplin dalam menjaga daerahnya. Jamie Coyne, masih Jamie Coyne, berikan bola kepada Supardi, umpan Supardi. Kita lihat ada Hilton Morera. Kita lihat satu first time shooting yang dimaksud oleh Hilton tidak begitu mengena dengan baik. Pelanggaran Hilton Morera terhadap Zarahan Keranggar. Ya, kartu kuning sudah diberikan kepada dua penyerang dari masing-masing tim, Hilton Morera dan juga Aldo Barreto. Ya, satu kartu kuning yang sangat tepat diberikan oleh Torik Alkatiri. Kita lihat tackling yang sangat keras terhadap Zarahan yang dilakukan oleh Hilton tadi memang sedikit berbahaya, Rendra, karena kita lihat dari belakang. Ini dia. Ya,
sedikit menggunting pergerakan dari Zarahan Keranggar. Dan jatuhnya Zarahan pun juga memang agak sedikit, ya itu dia. Ya. Kakinya seperti tertekuk bagian ankle. Zulkifli Syukur kembali berikan kepada Fabiano Rosa Beltram. Aldo Barreto. Nadia Astaman. Hilton Moreira. Kembali Zulkifli Syukur. Main dalam kali ini untuk Sriwijaya FC. Di musim ini Sriwijaya FC hanya 4 kali gagal mencetak gol ketika mereka harus takluk dari Persib Bandung, lalu juga mereka takluk atau bermain imbang dengan PSMS Medan, dan juga ketika mereka takluk dari Persija Jakarta dan juga PSPS Pekanbaru. Firman Utina, bukan handball. Ridwan Supardi tadi. Kembali kita lihat pas tadi yang begitu baik, namun memang sepertinya sudah offside sehingga bola tidak diambil. Ke dalam kali ini Supardi. Kembali kita lihat umpan dari Supardi kepada Kate Kayama Gams, dan masih ada Hilton Moreira. Di blok tadi dengan saldo dari Hilton Moreira oleh Fabiano Rosa Beltram. Beto Gonçalves beradu lari kali ini dengan Thierry Gattuso. Itulah dia menjadi kekuatan dari Sriwijaya FC dengan pertahanan yang begitu kokoh dari Thierry Gattuso dan juga Jamie Cohen, membuat mereka memang berhasil meraih prestasi yang baik. Ya, tackling yang begitu keras tadi dari Thierry Gattuso, dan Torik memberikan pelanggaran bagi ESL All Star. Cukup keras tadi kita lihat tacklingnya. Ini dia. Ya, menebas itu bahasanya adalah gaya dari Thierry Gattuso terhadap Beto Gonçalves. Kali ini dengan tangan bebas. Ada Bambang Pamungkas, ada Gustavo Lopez, ada Ahmad Bustami, ada juga Aldo Barreto, ada Zarahan, ada juga Fabiano Rosa Beltram. Tinggal pilih saja siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini. Sangat banyak pilihan. Bahkan juga masih ada juga nama-nama seperti Eka juga dan Atep yang mempunyai tendangan cukup baik yang masih ada di bench. Tampaknya adalah captain tim Bambang Pamungkas yang mendapatkan privilege untuk mengambil tendangan bebas ini. Ya, kita ada protes dari Firman Utina yang menganggap bola tidak berada dalam spot terjadinya pelanggaran. Dengan kaki kiri tampaknya Bambang Pamungkas kali ini berusaha untuk memberikan gol di malam hari ini. Ya, kita lihat bagaimana Al-Khairi begitu tegas untuk meminta para pemain Sriwijaya untuk kembali mundur. Bambang Pamungkas. Menaik pagar dari Sriwijaya FC.
Kate Magams kali ini, masih Kate Magams. Bertabrakan kita lihat tadi. Kate Magams dengan Jajang Sukmara. Ya, pertandingan juga yang memang bertensi tinggi. Kita lihat di sini. Ya, menghadang atau menghalangi tadi bagaimana Gams melakukan tendangan. M. Ridwan. Ya, di musim ini memang Indonesia Super League memberikan hadiah kepada tim yang menjadi juara, yaitu hadiah uang sebesar 2,5 miliar rupiah, dan runner-up akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1,5 miliar rupiah, sedangkan pemain terbaik juga akan mendapatkan hadiah uang sebesar 100 juta rupiah plus bola emas, dan juga top skor sebesar 100 juta rupiah dan juga sepatu emas. Top skor sudah diraih oleh Beto Gonçalves, sedangkan pemain terbaik masih akan dipilih di antara 3 pemain, yaitu Beto Gonçalves, Kate Jerome, Kai Magams, dan Gustavo Lopez. 1 menit taman waktu di babak pertama, perang bintang Indonesia Super League dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, yang malam hari ini dipenuhi oleh penonton. Kembali Hilton Moreira, Ahmad Bustomi, Bambang Pamungkas tadi yang dituju, Kurnia Mega Hermansyah, berikan bola kepada Hamka Hamzah, Gustavo Lopez, berikan kali ini ke sektor sebelah kiri, Jajang Sukmara. Babak pertama telah usai, skor sementara adalah 1-1 di mana. Dan kick off babak kedua. 1-1 skor sementara perang bintang Indonesia Super League di malam hari ini dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, di mana gol dari ESL All Star dicetak oleh Beto Gonçalves dan berhasil disamakan oleh Hilton Moreira. Ya, sementara ini juga Victor Igbonevo masuk menggantikan Fabiano Rosa Beltram. Atep juga masuk menggantikan Zahrahan Keranggar. Ya, Zahrahan memang tampil tidak dalam kondisi terbaiknya di malam hari ini. Ya, seperti yang tadi kita bahas, bahwa memang lebih dominan Lopez bermain di sektor tengah tadi, sehingga akhirnya Jana juga menariknya keluar Zahrahan untuk digantikan oleh Atep. Ya, Gustavo Lopez itu juga ditarik keluar. Ia digantikan oleh Eka Ramdhani. Dari daftar nama-nama yang memang masuk di ESL All Star untuk malam hari ini, memang ada 2 nama yang memang boleh dibilang tidak diduga. Yang pertama adalah Jajang Sukmara yang menempati posisi bek kiri asal Persib Bandung, dan yang kedua adalah Supriyono, pemain Gaek yang ternyata masuk dalam pemain yang dipilih oleh masyarakat di ESL All Star musim ini. Dan kembali kita lihat Thierry Gattuso langsung memberikan bola tadi, maksudnya kepada Hilton Moreira, pemain yang sebenarnya masih berada dalam kondisi tidak fit alias masih mengalami cedera hamstring, tapi terus memaksakan diri untuk bisa tampil memberikan hiburannya di malam hari ini. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Aldo Barreto. Ya, Aldo sudah mendapatkan kartu kuning. Ini berarti kartu kuning kedua untuk Aldo Barreto. Iya, pastinya ada. Dan kita lihat apakah memang satu pelanggaran yang sangat pantas diberikan kartu kuning kedua, karena tidak begitu kerasa Aldo mengambil. Oh, itu Moreira nampaknya juga diberikan kartu kuning mungkin atas protes yang dilakukan ya. Ya. Oh, ya, ini sedikit kesalahan. Yang mendapatkan kartu merah adalah Aldo Barreto. Aldo Barreto. Karena memang Aldo Barreto di babak pertama tadi sudah mendapatkan kartu kuning. Ya, ini dia Aldo Barreto.
yang harus meninggalkan lapangan permainan karena telah mendapatkan 2 kartu kuning. Pemain yang tampil begitu baik dalam perang bintang beberapa musim yang lalu, kali ini harus mandi paling cepat dari rekan-rekannya dan harus keluar dari lapangan dengan mengantongi 2 kartu kuning dan 1 kartu merah. Dan tentunya bukan penampilan terbaik dari seorang Aldo Barreto pada malam hari ini. Kita lihat sedikit emosional dan pelanggaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena dia mundur terlalu jauh sekali hingga memasuki daerah pertahanan sendiri dan melakukan pelanggaran yang sangat keras terhadap Hilton Moreira. Firman Utina kali ini dan peluang didapatkan. Sebuah bola pantul tadi dilakukan oleh Kate Gams untuk Hilton Moreira. Kembali kita lihat bagaimana kerjasama yang begitu baik antara Gams dan juga Hilton, walaupun tadi memang bola yang diberikan kepada Hilton tidak dapat dimaksimalkan menjadi gol. Jamie Coyne kembali kepada Hilton Moreira. Ada 3 pemain dari ESL All Star yang belum diturunkan, yaitu Supriyono, Mario Kostas, dan M. Ridwan. Coba bermain Victor Igbonevo. Ya, M. Ridwan telah masuk. Kita belum lihat siapa yang digantikan oleh M. Ridwan. Tampaknya adalah Bambang Pamungkas. Ya, seperti hampir semua pemain juga sudah diturunkan. Masih ada beberapa nama yang mungkin belum dapat kesempatan untuk bermain. Kali ini pelanggaran dari Ahmad Ustomi atau Eka Ramdhani. Lihat Eka Ramdhani melakukan sliding tackle terhadap Ponario Astaman. Wow. Walaupun memang mengenai bola, namun kita lihat indikasi dari melakukan pelanggaran atau juga tackling yang begitu keras. Mungkin yang dilakukan oleh Torik Akatiri untuk bisa melindungi pemain dari cedera tentunya. M. Ridwan kali ini umpan ke tiang jauh, peluang didapatkan. Masih berusaha untuk diambil oleh Kate Gams. Duel antara Kate Gams tadi. Supardi, Firman Utina, kembali Supardi, masih Supardi. Berikan bola kepada M. Ridwan. Berhasil dipotong oleh Ricardo Salampesi. Ya, tentunya juga memang bukan hanya pemain saja Rendra yang digantikan. Kita juga tadi sudah membahas Rendra bahwa Alkatiri pun diganti oleh Jumadi. Ya, itu sah-sah saja karena memang Jumadi Effendi adalah fourth official yang memang bisa mengganti wasit utama kapan saja. Betul. M. Ridwan kali ini mendapatkan pengawalan dari Mahyadi Panggabean. Kita akan lihat bisakah M. Ridwan memberikan sebuah penampilannya melalui sektor sayap. Kalau di babak pertama tadi adalah berkumpul sejumlah playmaker di tim ESL All Star, di babak kedua ini adalah berkumpul sejumlah pemain sayap seperti M. Ridwan dan juga Atep. Eka Ramdhani tampaknya mengambil peran sebagai pengatur serangan setelah Zarahan dan juga Gustavo Lopez keluar, dan tendangan tidak sempurna tadi dari M. Ridwan. Ya, kembali bisa dipotong. Terupas dari Hilton yang diarahkan kepada Kate Gams. Tentunya akan agak sedikit kesulitan bagi seorang Beto Gonçalves, Rendra, karena harus bermain seorang diri sebagai striker setelah ditinggal oleh Aldo Barreto yang mendapatkan kartu merah. Supriyono dan Mario Kostas masih menunggu giliran untuk tampil. Victor Igbonevo. Ya, ada seorang pemain sebenarnya yang sudah terpilih tampil di ESL All Star melalui voting, yaitu Safi Sali, tapi tidak bisa tampil karena mengalami cedera.
Kembali M. Ridwan bagi Sriwijaya FC. Musim ini memang Sriwijaya FC tampil terginas menempatkan 9 nama pemain dalam mencetak gol, dan yang paling signifikan adalah 2 penyerangnya berhasil mencetak 40 gol, yaitu Kate Kebagams dan juga Hilton Moreira. Imade Wirawan, kembali Hilton Moreira, ambilan bola dari Ponario Astaman, kembali ke dalam. Beto Gonçalves gagal melewati Jimmy Coyne. Ya, tadi bermaksud dengan memberikan umpan dengan back heel, namun tidak maksimal Beto. Kembali M. Ridwan, peluang didapatkan. Kate Kebagams, masih M. Ridwan. Kali ini tendangan mendatar juga masih berhasil diblok. Ya, cukup baik dari kita bagaimana usaha dari Sriwijaya untuk bisa menekan All Star ESL. Setelah ditinggal Aldo Barreto, tentunya ada semakin banyak celah yang bisa ditembus bagi para pemain Sriwijaya. Imade Wirawan, sedikit menurun tekanan yang dilakukan oleh ESL All Star. Rifki Mokodompit tampil dalam beberapa laga di musim ini untuk Sriwijaya FC. Hilton Moreira mendapat pengawalan dari Zulkifli Syukur. Anggaran bebas kali ini bagi Sriwijaya FC. Lim Junsik, pelan saya berikan kepada Jimmy Coyne. Firman Utina, kembali Lim Junsik. Thierry Gattuso, Thierry Gattuso, Ya, kita lihat bagaimana Victor Igbonevos bekerja keras untuk mengawal para pemain Sriwijaya. Sementara Made Wirawan bersiap-siap untuk melakukan clearance terhadap sepak pojok ini. terlepas bola dari Imade Wirawan yang berusaha diambil oleh Hilton Moreira. Lagi-lagi kesempatan dimiliki oleh Hilton untuk bisa mencetak gol kedua, namun tendangannya masih belum begitu maksimal karena mendapat gangguan dari Atep tadi. Bambang Pamungkas sudah berada di bench dari Persij atau tim ESL All Star. Zulkifli Syukur kali ini. Kembali kita lihat bagaimana Imade Wirawan langsung tadi maksudnya
kepada Atep, masih Atep. Berikan bola kepada Ricardo Salampesi. Di kaki lapangan permainan. Balik ke dalam kali ini. Ya, Nova Arianto dan juga Sis Wanto juga masih menunggu giliran untuk bermain buat Sriwijaya FC. Permainan tadi coba dilakukan oleh Jajang Sukmara. Kembali Ricardo Salampesi yang bernostalgia bersama dengan Victor Igbonevo di pertahanan ESL All-Star malam hari ini. Sebenarnya ada seorang pemain lagi yaitu Hamka Hamzah yang tadi sudah ditarik keluar. Rifki Mokodompit kembali kepada Jimmy Coyne. Lim Junsik. Ya, kita lihat di sini pressure dari anak-anak Sriwijaya sedikit merepotkan para pemain All Star, di mana tadi Ricardo Salampesi salah memberikan passing. Ya, ini dia Ricardo Salampesi yang bermain 32 kali musim ini dan mencetak 1 gol bagi Persipura Jayapura. Sementara ini kita lihat bagaimana pelatih Miro Janu cukup tegang melihat timnya terus mendapatkan tekanan dari Sriwijaya FC. Jimmy Coyne. Lim Junsik bagi Sriwijaya FC. Sedikit menurun tempo permainan di babak kedua ini. Ya, kita melihat di sini ball position yang dilakukan oleh anak Sriwijaya sedikit berusaha untuk membongkar dan membuka ruang pergerakan dari para pemain ESL All Star untuk keluar. Karena kita tahu juga setelah bermain dengan 10 pemain, kita lihat begitu rapatnya pertahanan yang dilakukan oleh orang atau pemain dari All Star ESL, hanya meninggalkan seorang Beto Gonçalves di depan. Dan juga sekarang kita bahkan juga Beto juga turun untuk melakukan defense. Firman Nutina, Sriwijaya FC. M. Ridwan kembali kepada Thierry Gattusi. Lebar dia kepada Mahyadi Panggabean. Atep. Hasil rebut Ponario Asaman. Lim Junsik. Peluang emas dapatkan kali ini. Hilton Morera lebih memilih memberikan bola kepada Thierry Gattusi dibandingkan untuk melakukan tendangan langsung tadi. Dan satu hal yang sangat menarik, bukan Gams yang ada di depan, justru malah Gattusi yang naik begitu jauh. Kita lihat memang satu kerjasama yang seperti memang menandakan atau menunjukkan bahwa seorang striker di kubu dari Sriwijaya tidak begitu egois dan memberikan umpan. Namun saya melihat tadi memang ada kemungkinan lebih baik apabila Hilton melakukan eksekusi sendiri karena sudah terbuka peluangnya untuk bisa mencetak gol kedua. Kita lihat bagaimana ini adalah peluang emas yang didapatkan oleh Sriwijaya FC. Sudah berhadapan dengan penjaga gawang Imari Wirawan, ya. Tapi Hilton lebih memilih memberikan bola untuk Thierry Gattusi. Kita lihat bagaimana peluang emas yang didapatkan oleh Sriwijaya FC yang disesali oleh Hilton Morera, pencetak gol pertama bagi Sriwijaya FC malam hari ini, dan juga berhasil mencetak
18 gol dan 1 penalti sepanjang musim ini. Lihat Kasar tadi pemain juga sempat membela sejumlah tim di masa ketika menjadi pemain seperti Indramayu dan 3 Berlian, BPD Jateng, Persikabo Kabupaten Bogor. Jajang Sukmana, terlihat memang dengan 10 pemain ISL All Star sedikit sulit untuk bisa menembus dan meladeni permainan Sriwijaya FC. Betul sekali, dan semakin banyak tekanan dari anak-anak SFC. Kembali ini kita lihat Ponario Saman mencip bola terlalu tinggi. Ya, mendapatkan kesempatan dari Ponario untuk melakukan eksekusi. Namun kita lihat bagaimana raut wajah kekesalan Ponario karena tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Sebenarnya terbuka sekali peluang tadi bagi Ponario untuk melakukan eksekusi dengan baik. Satu hal yang sangat menarik Rendra, bahwa sampai memasuki menit ke-65 di babak kedua ini hanya 1 pergantian oleh Sriwijaya, di mana Rifki Mokodompit yang masuk menggantikan Ferry Sulu, sementara kita belum melihat adanya pemain cadangan yang lainnya diturunkan. Paling tidak juga ini bisa menjadi satu ajang evaluasi bagi para manajemen Sriwijaya untuk bisa menetapkan komposisi timnya untuk di musim yang akan datang. Pengamanan bola dari Zulkifli Syukur terhadap umpan silang yang dilakukan tadi oleh M. Ridwan. Kembali maju Thierry Gattuso. Terus mengepung para pemain dari Sriwijaya FC. Ya, ini yang tidak diinginkan. Kita lihat juga bagaimana ada balutan di bagian paha sebelah kiri dari Hilton Morera, di mana tadi Rendra udah mengatakan bahwa memang dia masih mengalami cedera hamstring sebenarnya, namun dipaksakan untuk bermain di pertandingan penutupan ini. Kita lihat crossing tadi mengarah kepada Jimmy Coyne dan juga Hilton Morera yang masih mendapat gangguan dari lini pertahanan All Star. Lemparan ke dalam. Ya, dengan keluarnya Aldo Barreto memang sedikit merubah strategi permainan dari Miro Janu, karena kesempatan untuk memasukkan Mario Costas sedikit terhambat. Betul. Sehingga permainan dari ISL All Star memang terlihat berada dalam tekanan dan tidak bisa mengembangkan permainannya. Supardi gagal melewati Atep. Ya, paling tidak dengan melakukan pertahanan, mengharapkan counter attack dari pemain sayap yang cukup cepat dari All Star, paling tidak mereka bisa sedikit mencegah gol tercipta bagi Sriwijaya dan ya offside, dan mencuri peluang kemenangan dari adu penalti nanti, Rendra. Walaupun juga memang sebenarnya bagi Sriwijaya masih banyak sekali kesempatan bisa menembus pertahanan ISL All Star.
Ya, kembali tendangan dari Kayamba Gams. Ya, terupasnya begitu baik, langsung mengarah ke daerah pertahanan dari All Star tanpa menunggu kesempatan berikutnya. Kita lihat Gams melakukan tendangan yang cukup keras, namun Made Wirawan masih pada posisi yang tepat sekali. Sementara kita lihat di sini bagaimana posisi football dari anak-anak Sriwijaya mencari keseimbangan pertahanan yang tidak baik dari ESL All Star. Baru mereka melakukan terupas-terupas yang begitu menusuk langsung ke daerah kotak penalti. Lagi tekanan melalui M. Ridwan dan juga Supardi. Jadi andalan dari Sriwijaya FC. Bisa menembus Jajang Sukmara. Umpan panjang tadi dari Jamie Coin. Kembali aman ke dalam Jajang Sukmara. Dengan kondisi yang seperti ini, memang tidak ada pilihan bagi tim ESL All Star untuk lebih bertahan. Dan peluang kembali dilakukan karena memang mereka sedikit kesulitan sekali dengan kekurangan pemain, dan kali ini adalah kecepatan dari M. Ridwan atau Atep di sektor sebelah kiri yang diandalkan untuk melakukan counter attack. Ya, kembali gagal. Kita di sini terupas dari M. Ridwan. Memang sangat sulit kita melihat dengan kurang satu pemain melawan tim juara ESL musim ini. Kita lihat kembali tekanan dilakukan oleh anak Sriwijaya. Nario Astaman kembali kepada Supardi. Dorong kali ini Firman Utina yang bermain melebar. Umpan Firman Utina sangat baik. Gagal tadi digapai oleh Kate Jabagams dan juga Thierry Gattusi. Atep, Victor Igbonevo. Pelanggaran tadi dari Ponari Asaman, berebut bola dengan Carlo Salampesi, dan kali ini adalah Atep. Beto Gonçalves, masih Beto Gonçalves. Kita lihat berusaha melewati Thierry Gattusi. Sedikit terlambat supporting dari lapangan tengah untuk Beto Gonçalves. Ya, sebenarnya sudah ada pergerakan dari Eka tadi, namun kita lihat chipping dari Beto yang tidak begitu maksimal dan lebih dekat kepada pemain pertahanan dari Sriwijaya FC. Sangat sulit kita lihat bagaimana Beto bisa melepaskan diri dari penjagaan yang begitu ketat dari pertahanan Sriwijaya. Nario Astaman kembali dengan tempo yang memang sedikit lebih lambat dibandingkan babak pertama. Pan kali ini Ponario Astaman kepada Hilton Moreira. Sapuan tadi yang coba dilakukan oleh Jajang Sukmara. Ahmad Bustomi memegang ban kapten untuk ESL All Star. Thierry Gattusi dengan Beto atau dengan Atep. Ya, cukup keras tadi kita lihat. Ya, kartu kuning untuk Thierry Gattusi. Jadi andalan di sektor depan sendirian kali ini Beto Gonçalves. Sudah tidak lagi disokong oleh dua playmaker, Gustavo Lopez dan juga Zahrahan Keranggan. Karena ini adalah pemain naturalisasi Victor Igbonevo.
serangan. Kate Kemagams. Ya, pelanggaran dari Gams tadi yang berusaha mencuri bola dari belakang. Inilah yang harus dilakukan oleh Victor Igbonevo, tidak bisa gampang untuk dilewati oleh kedua striker dari Sriwijaya untuk bisa mencegah gawang Made Wirawan kembali terbobolkan. Dan akan semakin menarik, Rendra, apabila kita melihat nanti pertandingan ini harus diakhiri dengan adu penalti. Kembali peluang didapatkan kali ini M. Ridwan. Atep. Cukup berani memainkan bola di jantung pertahanan. Kali ini adalah serangan dilakukan oleh Sriwijaya FC. Masih Hilton Morera. Berikan kali ini kepada Firman Utina. Masih Hilton Morera. Cukup panik barisan pertahanan dari ESL All Star. Ya, kembali diawali dari passing yang salah tadi dan serangan balik yang cepat dari Sriwijaya FC. Dan ini dia pergantian yang dilakukan oleh Coach Janu, menarik keluar. Beto Gonçalves pencetak gol di babak pertama Liga Top Skor Indonesia Super League di musim ini, di mana Beto Gonçalves mencetak 25 gol digantikan oleh Mario Costas, penyerang dari Persela Lamongan yang mencetak 22 gol di musim ini bersama dengan Persela Lamongan asuhan pelatih Miro Janu. Lima berbanding 1 dalam corner kick menandakan betapa dominannya Sriwijaya FC. Mario Costas, penyerang asal Argentina, diharapkan bisa menjadi bomber tunggal di sektor depan. Kembali Firman Utina. Ya, tidak terlalu terburu-buru kita lihat anak-anak Sriwijaya untuk membongkar dada pertahanan ESL All Star. Ya, tampak kita lihat Fabiano Rosso Beltran sudah bersantai di bench. Tabrakan Victor Igbonevo dengan Hilton Morera. Oh, ya, clearance tadi dari Victor dan Hilton juga masuk sehingga akhirnya terkena di bagian pinggang. Siswanto, Hendra disiapkan untuk turun. Kita akan lihat Siswanto akan menggantikan siapa, dan Supriyono, pemain terakhir dari ESL All Star, dimasukkan oleh Miro Janu. Tampaknya pemain yang akan digantikan antara Zulkifli Syukur ataupun juga Jajang Sukmara. Iya. Namun terlihat kemungkinan Jajang Sukmara, Hendra, jangan digantikan. Terus-menerus memang mendapatkan tekanan. Iya, Jajang Sukmara dari M. Ridwan dan juga Supardi. Serangan lebih dominan di sektor sebelah kanan memang. Sebelah kanan atau juga sayap kanan dari Sriwijaya FC. Kembali Jamie Coin, Lim Junsik dorong bola kali ini. Mahyadi Panggabean pada Kate Kemagams, masih Mahyadi Panggabean, berikan kepada Firman Utina, datang membantu Supardi. Firman Utina musim ini memang mencetak 5 gol, sebuah gol yang cukup banyak.
menjadi pengatur serangan dari Sriwijaya FC. Sudah berada posisi offside Lim Junsik, di mana AW1 Dadang S telah mengangkat bendera. Ya. Tepat sekali. Kita lihat offside terhadap Lim Junsik. Siswanto ditarik atau dimasukkan menggantikan Hilton Moreira. Dua penyerang dari masing-masing tim yang sudah mencetak gol, Beto Gonçalves dan juga Hilton Moreira, ditarik keluar oleh pelatihnya masing-masing. Namun melihat dari cedera yang masih dimiliki oleh Hilton, saya pikir ini satu pergantian yang sudah seharusnya dilakukan untuk mencegah dia lebih lama lagi atau mungkin juga cedera yang akan lebih berat. Dan ternyata betul sekali, Jajang Sumara. Ya, Supriyono masuk dengan Jajang Sumara, dan Supriyono back sayap senior bermain untuk Persisa Putra Samarinda di musim ini. Rifki Mokodompit, mantan penjaga Persida Tangerang yang kali ini mampu menjadi pelapis dari Ferry Sulu. Siswanto duel dengan Zulkifli Syukur, berikan bola kepada Kit Kemegams, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita lihat Roni Fauzan cukup tegang kali ini melihat timnya tidak bisa mengembangkan permainan di babak kedua. Made Wirawan tendangan gawang. Dan sementara itu kita lihat Mario Kostas belum sedikit pun bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa membuka peluang mencetak gol. Ya, disinilah akan terlihat Mario Kostas menunjukkan kelasnya. Apakah selama ini karena dimanjakan oleh Gustavo Lopez atau memang dia juga bisa bermain dengan siapa saja, termasuk dengan Atep ataupun juga M. Ridwan. Ke dalam Ridwan kali ini masih Ridwan, umpan mendatang, masih ada Jamie Cohen. Ya, ini mungkin kita melihat serangan pertama yang sedikit bisa merepotkan pertahanan daripada Sriwijaya setelah keluarnya Aldo Barreto. Peluang yang harus dimanfaatkan dari sepak pojok ini, Rendra, karena tidak begitu banyak peluang mereka bisa mendekati gawang dari kita lihat SFC. Ricardo Salampesi dan juga Victor Igbonevo pun maju. Ahmad Bustomi kali ini tendangan keras, masih belum menemui sasaran. Tendangan dari Ahmad Bustomi terlalu tinggi usaha dari Bustomi untuk melakukan tendangan. Sudah seluruh pemain ESL All Star yang dimasukkan oleh pelatih Miro Janu. Siswanto tadi mulai mendapatkan second win atau juga tenaga kedua para pemain dari ESL All Star setelah tadi hampir sekitar 30 menit di babak kedua terus-menerus digempur oleh SFC. Kembali Thierry Gattuso berikan bola kepada Lim Junsik. Masih Ponario Astaman, belakang kepada Jamie Cohen. Dorong bola saja Jamie Cohen kepada Siswanto. Kembali Jamie Cohen kerjasama dengan Lim Junsik. Siswanto memenangi duel udara, tapi sundulannya masih berada di atas mistar dari Kit Kemegams. Ya, cukup baik dari crossing dari Siswanto. Crossing pertama yang dilakukannya semenjak dia masuk. Dan kita lihat gangguan yang menurut saya juga cukup positif dari Made Wirawan, membuat Gams tidak terlalu maksimal bisa melakukan eksekusi dengan kepalanya. Ini dia, kita lihat walaupun sebenarnya cukup berbahaya bagi seorang Made Wirawan karena memotong bola di belakang dari Gams yang menjangkau bola terlebih dahulu. Sepertinya ada pergantian lagi, Rendra.
Ya. Ya, Ahmad Jufrianto masuk menggantikan Firman Mutina. Berarti sekarang praktis permainan Sriwijaya FC akan mengandalkan dua sayapnya, yaitu M. Ridwan dan Siswanto dalam melakukan tekanan. Lebar ke dalam kali ini bagi tim ESL All Stars. Anggaran dan Ahmad Mustomi. Jamie Coyne. Kartu kuning untuk Jamie Coyne. Oh ya, cukup keras dari belakang kita lihat tadi. Jamie Coyne mengambil kaki dari Bustomi. Ya, apabila cedera ini cukup berat, tentunya tidak ada lagi pergantian bagi para pemain All-Star ESL. Apa yang harus kita keluar lapangan? Ahmad Bustomi. Tendangan bebas bagi ESL All Star. Ridwan. Tadi Kit Kemba Gams. Yang bola kepada Siswanto. Ya, kontrol bola yang tidak begitu maksimal dari Sis tadi. Yang terdengar rumor bahwa dia akan kembali ke klub sebelumnya, karena mungkin juga tidak mendapatkan tempat utama di dalam tim SFC. Akan sangat menarik kan, menanti perpindahan para pemain untuk di musim yang akan datang nanti. Ya, Mega, Jajang Sukmara, Beto Gonçalves dan juga Fabiano Rosa Beltran, dua pemain asal Brasil, berbeda tim. Ya, yang menarik adalah dua pencetak gol di malam hari ini, dua-duanya juga berasal dari Brazil, Beto Gonçalves dan juga Hilton Moreira. Thierry Gattuso masih ada waktu kurang dari 4 menit di waktu normal bagi kedua tim untuk bisa mencetak gol dan mengakhiri pertandingan dalam waktu 90 menit. Dan apabila skor tetap imbang 1-1, maka langsung dilakukan dan ditentukan dengan shot out atau juga tendangan penalti. Oh, baik sekali. Peluang didapatkan kali ini. Kita lihat sebuah peluang emas. Oh. Ya, sepertinya offside. Eka Ramdhani sudah berada dalam posisi offside. AW2 Suwadi Yunus telah mengangkat bendera. Oh, keras sekali kita lihat. Zul memotong laju dari Siswanto. Ya, Zulkifli Syukur sudah mendapatkan kartu kuning, melanggar. Siswanto. Kita lihat inilah peluang emas yang didapatkan oleh ESL All Star. Ya, sepertinya masih onside, Rendra. Sangat onside sekali, kita lihat satu Ya, kerjasama yang cukup baik. Ya, Atep sebenarnya masih onside. Eka Ramdhani. Terkena bola sepertinya cukup keras dari tendangan Ponario tadi. Dan kita lihat di sini para pemain gelandang berbeda generasi, Rendra, yang ada di lapangan yang juga sudah pernah merumput bersama tim nasional. Sama-sama memegang ban kapten. Sama-sama gelandang Bangkut Air, Ahmad Bustomi dan juga Ponario Asaman. Ya, inilah dia tendangan keras Ponario Asaman yang mengenai wajah dari Eka Ramdhani.
Kasar tadi. Mari ke dalam kali ini. Ponari Astaman. Masih tekanan dari Sriwijaya FC. Victor Igbonevo tadi berhasil halau bola. Kimoko Dompit. Satu hal yang akan sangat menarik apabila memang terjadi tendangan adu penalti, Rendra. Kita akan melihat apakah suksesor dari Ferry, yaitu Rifki Mokodompit, bisa menjadi seorang jaga gawang yang juga cukup piawai dalam adu penalti seperti yang dilakukan oleh Ferry Rutin Sulu. Mario Kostas. Ridwan pada Mario Kostas. Sulit bagi Mario Kostas, harus melewati dua pemain yang menjaganya. Jamie Coyne. Ya, hanya 2 menit waktu tambahan yang diberikan. Dan kita lihat apakah Sriwijaya mampu bisa mencuri gol di menit-menit akhir ini. Kembali Thierry Gattuso. Berikan bola kepada Supardi. Ponari Astaman. Kembali kita lihat, berikan kepada Thierry Gattuso. Masih Thierry Gattuso. Thierry Gattuso kali ini. Tepis saja bola tadi oleh Imade Wirawan. Mario Kostas lepas bola. Thierry Gattuso. Masih ada Ricardo Salampesi. Jamie Coyne. Berikan bola kali ini kembali kepada Siswanto. Ponari Astaman gagal. Ya, salah pengertian. Usada Supardi tadi memberikan passing kepada Ridwan. Ya, sudah hampir dipastikan, Rendra. Kita akan melihat tendangan adu penalti bagi kedua tim untuk menentukan pemenang dari pertandingan malam hari ini. Dari Wirawan. Pertandingan Perang Bintang 2012 harus ditentukan melalui adu penalti. Pertama, berusaha untuk bisa menjebol gawang dari Imade Wirawan, penjaga gawang dari Persiba Balikpapan. Kali ini kita lihat 4 penalti telah dilesahkan oleh Kate Kebagams ketika pertandingan dalam regular season. Kita akan lihat bisakah kali ini Kate Kebagams mencetak gol ke gawang Imade Wirawan. Mengambil ancang-ancang adalah Kate Kebagams kali ini. Bersiap-siap, Kate Kebagams mengecoh Imade Wirawan. Ya, cukup baik kita lihat di sini. Tendangan dari Gams, tidak dengan tendangan yang keras, namun penempatan yang begitu baik. Kita lihat di sini jeger pertama, Rendra. Kita akan melihat 9 jeger berikutnya apabila semua tendangan dapat dieksekusi dengan baik. Sekali lagi, Perang Bintang adalah satu-satunya gelar yang belum diraih oleh Sriwijaya FC semenjak mereka tampil di Liga Indonesia sejak musim 2004-2005.
Mereka telah mengantongi sebuah gelar juara baik di Liga Indonesia ataupun juga Indonesia Super League dan juga di Piala Indonesia, lalu juga di Community Shield dan juga di Inter Island Cup. Dan salah satu prestasi mereka adalah juga lolos ke 16 besar Piala AFC pada tahun 2010. Dan ini ujian pertama Rendra bagi Rifki Mokodompit. Apakah dia mampu menghalau tendangan Zulkifli Syukur? Zulkifli Syukur, pemain asal Persib Bandung yang juga pernah meraih gelar juara bersama dengan Arema Indonesia. Kali ini dengan pengalaman yang bisakah mengatasi tekanan yang didapatkan sebagai penembak pertama bagi ESL All Star untuk menaklukkan Rifki Mokodompit. Dan kita saksikan adalah Zulkifli Syukur. Oh, Sangat tenang dan sangat baik tendangan dari Zulkifli Syukur. ya arah yang sebenarnya sudah tepat bagi Rifki Mokodompit. Namun mungkin kerasnya bola dan juga jangkauan yang tidak begitu. Lalu ya kita lihat di sini Rifki di bawah menghalau bola sementara bolanya naik di atas. Namun arah pembacaan tendangan yang sudah cukup baik. Onario Astaman, pemain berpengalaman dari kubu Sriwijaya FC, kapten tim, mengambil tendangan kedua. Dan Imade Wirawan kali ini bersiap-siap. Onario Astaman pernah membela tim PSM Makassar, Persija Jakarta, juga Arema Indonesia dan cukup tenang mengecoh kembali Imade Wirawan. 2-1 Sriwijaya FC unggul atas ESL All Star. Ya lagi-lagi pengalaman yang begitu banyak dimiliki oleh Onario. Cukup tenang, eksekusi mengarah ke sebelah kanan gawang dari Imade Wirawan. Dan lagi-lagi Imade Wirawan tidak dapat menebak tendangan dari para pemain Sriwijaya FC. Supriyono, pemain yang mendapatkan waktu bermain cukup sedikit bersama dengan Kostas, mendapatkan kesempatan sebagai penendang kedua. Lihat kali ini adalah Supriyono. Oh, Lagi-lagi hampir saja tadi diambil oleh Rifki Mokodompit. ya kembali untuk kedua kalinya cukup baik kita lihat antisipasi dari Rifki Mokodompit walaupun memang belum bisa juga menjangkau bola tendangan dari Supriyono yang cukup deras mengarah ke sudut. Namun kita lihat di sini tebakan yang kedua cukup baik dari Rifki Mokodompit. Jeger keempat Rendra sudah terjadi. Ya, selebrasi dari Supriyono, pemain yang paling sedikit bermain dalam waktu menit di Perang Bintang 2012. Sekali lagi ini merupakan inaugurasi dari juara Indonesia Super League Sriwijaya FC. Akankah bisa melengkapkan prestasi mereka dengan meraih gelar juara melalui Perang Bintang ini? Sementara ini M. Ridwan menjadi penembak ketiga bagi Sriwijaya FC. Sudah 3 pemain senior yang ditampilkan, mulai dari Kate Kayambagam, Onario Astaman, dan sekarang adalah M. Ridwan. 3 kali dalam 3 kali tendangan Imade Wirawan gagal mengambil arah yang benar. Betul sekali Rendra, kita lihat pemain-pemain Sriwijaya memang cukup tenang sekali melakukan tendangan. Lagi-lagi kita lihat sini tidak terlalu jauh dari titik tengah di mana Imade Wirawan kembali melompat ke arah yang salah. Ini dia pencetak 8 gol M. Ridwan bagi Sriwijaya FC. Atep kali ini penembak berikutnya dari ESL All Star. Penyerang yang sering bermain sebagai pemain sayap yang sudah tampil 32 kali dengan 6 golnya. Musim ini bersama dengan Persib Bandung, Atep bersiap-siap hanya mengambil beberapa step langkah. Kali ini adalah Atep dan Wow, hampir kembali diambil oleh Rifki Mokodompit. ya kita lihat bagaimana sedikit kekecewaan dari Rifki Mokodompit yang kembali gagal untuk bisa menangkap tendangan para bintang ESL ini. Ini dia, lemah sekali tendangannya, udah mengena ke tangan. Namun kita lihat bola masih dapat masuk ke sudut kiri pojok dari gawang Rifki. Siswanto kali ini. Bisakah Siswanto mengelabui Imade Wirawan yang sekali lagi juga belum bisa membaca arah dengan benar dalam beberapa penembak-penembak
yang diturunkan oleh Sriwijaya FC. Siswanto kali ini mengambil arah tendangan. Sudah bersiap-siap adalah Siswanto dan kita akan lihat sudah melewati garis atau belum. Tendangan dari Siswanto yang membentur mistar gawang. Ya, nampaknya bola keluar lagi, Rendra. Dan ya, tepat sekali. Gagal tendangan Siswanto. Ini dia Siswanto yang sudah mencetak 5 gol dan memang tendangannya belum melewati garis. Ya, untuk kali ini cukup tepat tembakan dari Made Wirawan. Walaupun tidak bisa menjangkau bola, namun bola mengenai mistar gawang dan kembali keluar. Mario Kostas musim ini mencetak 3 gol melalui titik penalti. Mario Kostas dalam regular season, bisakah ia mencetak gol di Perang Bintang malam hari ini? Dan akankah Rifki Mokodompit membaca arah yang benar dalam penembak keempat dari ESL All-Star dan Mario Kostas dan ditahan oleh Rifki Mokodompit. Iya, untuk kali keempat akhirnya Rifki mampu memblocking tendangan dari pemain ESL All-Star Mario Kostas. Sepertinya Rifki akan siap untuk menjadi pengganti bagi Ferry Rutin Sulu. Ya, dari segi postur pun juga Rifki Mokodompit menjanjikan untuk menjaga gawang masa depan bagi Sriwijaya FC ataupun juga Indonesia. Betul. Kita lihat kecewaan dari Mario Kostas, pemilik 18 gol atau 22 gol bagi Persela Lamongan. Dan Supardi, saksikan, jalan cukup tenang. Apabila mampu mencetak gol, maka akan membuat tim Sriwijaya FC unggul 4-3. Mengambil ancang-ancang. Kali ini adalah Supardi, pemain bek kanan dari Sriwijaya FC. Supardi masuk 4-3. Ya, baik sekali kita tenang dari Supardi. Ini menjadi satu hal yang sangat berat bagi tim ESL All-Star karena harus bisa memasukkan bola ke gawang Rifki Mokodompit yang sudah menahan satu tendangan penalti. Dan kita akan lihat siapakah penendang dari ESL All-Star. Ada M. Ridwan, ada juga Ahmad Bustomi yang akan bisa menjadi penembak terakhir. Atau juga Eka Ramdhani. Siapakah yang menjadi penendang kelima? Ya, Ricardo Salampesi ternyata. Bukan dari M. Ridwan, lalu juga bukan dari Ahmad Bustomi dan juga bukan Eka Ramdhani, tapi adalah Ricardo Salampesi yang pernah meraih gelar juara bersama dengan Persipura Jayapura. Dan bisakah Rifki Mokodompit menyelesaikan Perang Bintang ini dengan sebuah save melalui tangannya? Dan Rifki Mokodompit menahan 2 tendangan penalti membuat Sriwijaya FC menjadi juara Indonesia Super League dengan menjadi pemenang di Perang Bintang 2012. Dan akan kita lihat, akankah semua pesta inaugurasi kemenangan dari sang juara Sriwijaya FC di malam hari ini dilengkapi dengan pemilihan dari pemain terbaik untuk Kate Jerome Kayamba Gams. Dan piala oleh Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti kepada dan penyerahan cek sebesar Sriwijaya FC 2,5 miliar yang diberikan kepada kapten tim Ponario Asaman dan juga hadiah uang sebesar 2,5 miliar rupiah. Ini dia penyerahan kepada kampion Indonesia Super League 2011-2012 Sriwijaya FC. Pesta yang sangat sempurna tentunya bagi masyarakat Palembang dengan gelar juara Indonesia Super League 2011-2012 dan juga kemenangan di Perang Bintangnya malam hari ini terhadap tim yang terdiri dari pemain-pemain terbaik dari Indonesia Super League 2011-2012. Selamat kepada Sriwijaya FC sebagai juara kampion Indonesia Super League 2011-2012 di musim ini.